Sehat ya? Sehat walafiat. Udah lama tidak jumpa. Iya, udah 3 bulanan. 3 bulan. Iya, Bang. Oke, Paman, kita dengarkan lembaga atau gerakan yang Paman bangun itu sudah mulai berkembang. Dan Alhamdulillah ya, terutama Gerastin ya. Iya. Gerakan beras anak yatim. Iya. Dan beberapa bulan belakang juga ada tambahan 3 program baru. 3 program baru. Iya. 3 program luar baru. Biasa ini. Apa saja itu, Paman? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi di awal kita satu program yaitu gerakan beras yatim. Alhamdulillah untuk di bulan Oktober ini udah masuk periode ke-14 di pertengahan bulan nanti kita salurkan beras untuk sebanyak lebih dari 1.000 anak yatim. 1.000 anak yatim untuk periode 14 ini. Kemudian alhamdulillah berkat semua karena Allah juga. Tanpa kita sadari lahir di bulan September kemarin 3 program sekaligus. 3 program. Ya, pertama sekali program orang tua asuh anak yatim yang berprestasi. Kita beri nama Ortas Tim Pres. Ortas Tim Pres. Jadi anak yatim yang berprestasi ini ada 2 jalurnya. Pertama jalur akademis, yaitu di sekolah anak itu ranking 1 sampai 3. Yeah. Kemudian bisa juga masuk jalur tahfiz, minimal hafal 1 juz. Nah, maka sesuai dengan kriteria persyaratan itu, maka kita seleksi anak yatim yang berprestasi lewat 2 jalur itu tadi. Kita carikan orang tua asuhnya. Alhamdulillah dalam nggak sampai 1 minggu kita buka peluang untuk orang tua asuh, langsung 13 orang langsung mendaftar. Alhamdulillah. Nggak sampai 1 minggu. Jadi dan anak yatimnya ada yang berprestasi ya? Alhamdulillah ada. Sampai gelombang pertama ini sudah ada anak yatim kita 10 orang. 10 orang, baik itu di jalur akademis yang di sekolahnya ranking 1 sampai 3 ataupun dia hafal minimal 1 juz. Jadi kalau akademis 1 sampai 3. Nah, ya. Kalau dia non akademis harus hafal minimal 1 juz. Minimal 1 juz. Iya, ya, dan responnya cukup luar biasa. Alhamdulillah cukup luar biasa respon masyarakat umat ketika lebih kurang 3 hari waktu itu cuma. Nah, lalu kita tutup dulu karena kita kan masih mencari anak yatim, masih menseleksi. Kalau dibuka terus nanti anak yatimnya belum diseleksi kan gimana kan. Alhamdulillah sekarang udah kita tutup, dapat 12 orang tua asuh. Kita seiring berjalan kita seleksi anak yatim yang prestasi. Alhamdulillah sekarang udah 10 orang. 10 orang nanti insya Allah di tanggal 10 Oktober kita akan melakukan penyaluran santunan perdana untuk program orang tua asuh. Seiring dengan tanggal 10 itu nanti kita membuat suatu acara yaitu launching program dakwah maker. Nah, yang 3 program yang baru tadi. Yang kedua programnya Baitul Quran anak yatim. Kita beri nama singkatannya Baikurtin. Alhamdulillah tempat sudah ada, semua sarana sudah kita siapkan. Kita tinggal menyeleksi anak yatim aja lagi. Nah, itu untuk rumah tahfiz itu. Baikurtin, Baitul Quran anak yatim. Kemudian program yang keempatnya itu program di bidang kesehatan. Jadi kita alhamdulillah 1 orang dokter spesialis anak menawarkan diri kepada kita yayasan untuk bersedia untuk mengobati anak yatim secara gratis baik konsul tambah obat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kemudian waktu itu kita tanya, anak yatim kita tidak sedikit, sekarang udah 1.000. Iya, berapapun anak yatim dia sanggupi. Alhamdulillah. Jadi ini juga lecutan bagi dokter yang lain ini kan? Insya Allah. Jadi insya Allah nanti ke depannya akan lahir dokter-dokter, nama dokternya dokter spesialis anak Betty Hijrah, SPA M Biomed. Nah, Betty dokter spesialis anak, namanya Betty Hijrah spesialis anak M Biomed. Nanti kita undang juga lah, nanti bincang-bincang di Andras TV nanti. Jadi alhamdulillah dengan lahirnya gerakan di bidang program kesehatan untuk anak yatim secara gratis ini,
Dalam beberapa belakangan ini, setelah itu sudah ada 2 dokter yang mau menawarkan diri juga. Oh, menawarkan. Ada satu calon dokter, ada satu lagi dokter umum. Dokter umum. Nah, mudah-mudahan dimudahkan Allah nanti. Jadi semakin banyak dokter yang membersamai gerakan untuk anak yatim ini di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Sehingga apapun persoalan kesehatan yang dialami oleh anak yatim, dapat diselesaikan. Dapat kita carikan jalan keluarnya, solusinya. Nah, di satu sisi itu istilahnya berobat biasa. Seandainya nanti anak yatim ini ada kendala yang lebih berat, mungkin karena dia tidak ada misalnya kartu Indonesia Sehat, misalnya kan, atau BPJS. Nanti kalau seandainya ada di penyakit berat, mungkin operasi butuh biaya yang lebih besar. Insya Allah kita sudah ada juga jalan keluar, kita bersinergi dengan sebuah yayasan lagi. Dengan sebuah yayasan kita kerjasama, nanti kemarin sudah kita prinsip udah oke. Nanti kita penyakit beratnya seperti apa aja itu? Misalnya nanti operasi butuh biaya yang besar. Kalau untuk berobat biasa kan sama dokter Betty Jera. Nanti kalau seandainya ada yang lebih intensif atau nanti kan penyakit dalam lah. Yang lebih butuh biaya, butuh nanti. Insya Allah kita sudah menjalin kesepahaman dengan sebuah yayasan yang memang khusus pula bergerak di bidang kesehatan. Nah, gitu, Pak. Respon dari dokter itu cukup luar biasa ya? Alhamdulillah. Semua juga karena Allah. Itu ditawarkan atau bagaimana? Dia yang datang sendiri. Dia yang datang. Dokter Betty datang sendiri, menawarkan diri untuk menjadi dokter anak yatim. Syaratnya masih sama? Syarat berarti setiap yang menerima raskin bisa berobat sama Betty berarti? Jadi lingkup daripada gerakan santunan kita ini ke-4 program itu adalah pertama sekali anak yatim, yang kedua dari keluarga tidak mampu, yang ketiga umur di bawah 15 tahun, yang keempat berdomisili di Kota Padang. Dan itu sudah berjalan ya? Alhamdulillah itu sudah berjalan. Untuk kesehatan sudah berjalan September. Udah beberapa orang anak yatim sudah berobat. Udah berobat ke situ ya? Udah mulai berobat. Nah gitu Pak. Dia tempatnya kemana pergi? Kalau tempat praktek Ibu Dokter Betty Jera di Jalan Raya Gadut. Jalan Raya Gadut dekat Simpang Pila di perumahan Blok B Unan. Artinya memang dibutuhkan juga itu dokter lain. Insya Allah. Karena anak yatim di Lubuk Buaya kan sulit juga datang. Kejauhan. Kasihan juga kita kan baru di. Mudah-mudahan nanti akan lahir dokter-dokter Betty lainnya. Baik itu yang di Lubuk Buaya, minimal berapa titik lah untuk di Kota Padang. Jadi tidak terlalu fokus satu tempat. Nanti kayak di Bungus jauh lagi kan, di Lubuk Buaya jauh lagi. Ada beberapa titik. Kalau bisa 11 kecamatan 11 pula dokternya nanti. Nah, itu niat kita. Atau 2 kita, doa kita. Saya pikir masih banyak dokter di Insya Allah, Insya Allah. Kalau orang tua asuh tadi, Pak Man. Ya. Orang tua asuh tadi apa saja yang ditanggung orang tua asuh? Jadi kita coba bikin sistemnya. Yang ditanggung orang tua itu untuk saat pertama ini cukup mengirimkan santunan. Cukup mengirimkan santunan dalam bentuk uang untuk membantu sekolah dan hariannya. Dan itu sudah jalan ya. Alhamdulillah. Jadi mulai perdana santunan nanti di tanggal 10 Oktober. Oh, itu mulai. Ya. Dan pembatasannya untuk kewajiban daripada orang tua asuh ini sampai tamat SMP anak yatim. Sampai tamat SMP. 9 tahun wajib belajar juga ya. Seandainya nanti orang tua asuh berkenan, bisa saja lanjut sampai SMA mungkin dia atau bahkan sampai kuliah. Nah, dan kalau dia berprestasi kan bisa juga. Gimana Pak? Kalau dia berprestasi kan bisa saja. Insya Allah. Dan saya kontak dengan beberapa orang tua asuh, memang sangat tersentuh dengan program ini. Bahkan ada 2-3 orang malah punya niat untuk sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ini mudahkan Allah lah hendaknya. Jadi cukup banyak nih program dari Mubarakah Yatama Peduli. Jadi 4 program. Kalau di awal kan baru perdana gerakan beras yatim,
dari awal periode pertama, Oktober ini udah periode ke-14. Dari 25 orang sekarang alhamdulillah udah lebih 1.000 anak yatim. Udah lebih 1.000 anak yatim, dan itu ada di Kota Padang ya. Ada Padang, termasuk nanti. Ada kemungkinan bertambah itu? Oh, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin, juga menyesuaikan dengan kemampuan kekuatan donasi. Biasanya kita usahakan, kita kondisikan setiap bulan itu kita tambah jumlah anak yatim per kelurahan. Tambah per kelurahannya. Sekarang udah 27 kelurahan di Kota Padang. Bertambah anak yatim, bertambah orang tua asuh, ya. Bertambah juga dokter untuk anak amin yatim. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Semoga itu, saya pikir sepanjang itu dikomunikasikan dengan pihak-pihak tertentu, Insyaallah dengan dokter itu pasti responnya baik gitu. Insyaallah Pak Rudi. Kita akan juga sejauh ini sudah ada yang ditawarkan, misalnya untuk dokter yang lain ditawarkan. Kalau yang tadi kata Paman kan datang aja gitu. Iya. Ada nggak ditawarkan ke dokter lain? Iya, jadi insyaallah nanti selesai dalam waktu secepatnya aja kita akan mencoba berkoordinasi dengan ID Kota Padang. Dengan tahu kan, karena itu induknya. Jadi kita coba komunikasikan sembari berjalan juga dengan sialnya udah ada di bidang kesehatan gratis untuk anak yatim, mudah-mudahan sampai ke dokter-dokter yang lainnya tersentuh lah insyaallah. Kalau yang misalnya pergi berobat ke dokter Betty, ya. Itu biasanya direkap itu? Iya, direkap. Jadi kita membuat satu tabel untuk bulanannya. Jadi setiap anak berobat ada pakai tanggal, nama anaknya, kelurahannya, dan pas sakitnya. Ya. Jadi jelas nanti bulan September berapa orang yang berobat anak yatim. Jadi ada caranya nanti. Semacam pertanggungjawaban. Lembaga juga lah. Gitu, ya. Iya, insyaallah. Supaya ada ketertarikan dari dokter. Iya. Jadi kita lihat, nanti kita mensiarkan kepada umat, ke masyarakat. Ini progresnya. Dari 4 program itu Paman, apa yang harus kita lakukan lagi untuk pembenahan? Nanti kedepannya kalau untuk gerakan beras yatim secara bertahap kita memang punya niat untuk satu Kota Padang 104, sekarang 27 kelurahan. Nah, itu target kita. Kemudian untuk Ortas Tim kita juga sekarang kan baru 27 kelurahan juga. Jadi nanti kita akan secepatnya mengcover Kota Padang. Mungkin diperkirakan anak yatim berprestasi lewat jalur akademis atau tahfiznya mencapai 40-an orang. Bahkan kita punya niat untuk ekspansi ke tingkat 2 dan kota dan kabupaten Sumbar. Nah, nanti untuk program Ortas Timnya dan bisa juga untuk program kesehatannya. Kesehatannya juga. Oke. Jadi cukup besar juga targetnya itu kawan. Ya, namanya juga kita dalam beramal soleh, kita beribadah, kita pasang niat yang tinggi. Kita pasang niat yang tinggi, selanjutnya biar skenario Allah. Ya. Karena memang ada juga orang-orang yang mampu itu, Paman nggak tahu ini kita salurkan kemana gitu kan. Dengan siar semakin luas nanti, insya Allah dengan transparansi, dengan gerakan ini nyata, insya Allah akan semakin banyak orang tersentuh. Oke. Yang penting kalau anak yatimnya sudah makan, sudah sekolah, lalu kesehatannya yang baik gitu kan. Amin. Akan lahirlah generasi-generasi yang baik dari amin ya yatim ini. Kan? Jadi Allah pun ada di dalam ayat saya lupa yang artinya tentang dunia dan akhirat. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa memperbaiki keadaan anak yatim itu adalah baik. Artinya kalau memperbaiki keadaan itu ya seluruhnya totalitas, bukan saja segi kebutuhan pokoknya, termasuk tadi kesehatannya, pendidikannya. Dan kita memang fokus berhikmat untuk anak yatim. Itu tadi dari sisi beras, dari sisi kesehatan, pendidikan, baik itu dari sisi tadi rumah tahfiz untuk pendidikan Al-Qur'annya, juga untuk lebih termotivasi anak yatim dan ibunya untuk di program Ortas Tim, karena dia akan mendapat santunan setiap bulan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kalau ada kerabat ragu ya terhadap gerakan Pak Man ini dan kawan-kawan, karena sudah lengkap.
untuk ekonominya juga, untuk kesehatannya juga, pendidikannya juga, alhamdulillah. Pembinaan mental takwanya juga kan. Nah, itu udah seiring, pendidikan itu udah seiring itu. Udah seiring itu. Udah seiring dia itu dengan tadi kita Hafiz, buka ya? Ortas Tim, kita buka lagi dengan Rumah Tahfiz Baik Kurtim. Itu udah di bidang pendidikan udah seiring. Udah seiring ya. Udah seiring. Oke. Semoga itu tercapai, Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami juga mengimbau kepada para kerabat, umat, masyarakat secara luas untuk dapat membersamai gerakan-gerakan program Yayasan Mubarakah Yatama Peduli ini. Ya, baik itu gerakan beras yatim, Baitul Quran anak yatim, Rumah Tahfiz, juga program orang tua asuh anak yatim yang berprestasi, Ortas Timpres, dan juga program apa tadi namanya? Kesehatan, ya, kesehatan gratis anak yatim segratis. Oke. Terima kasih Pak Man. Sama-sama Pak Rudi. Bincangnya. Ya, semoga apa yang kita bincangkan ini didengar oleh para dokter. Iya. Para dokter di Kota Padang khususnya. Para orang-orang yang mampu. Iya, amin. Orang-orang yang ingin punya anak asuh. Amin. Didengar dan dia mengontak Pak Man nanti. Insya Allah. Secara prinsip umat ini, masyarakat ini, kepedulian pasti ada. Cuma kadang-kadang faktor kesibukan sehingga agak bukan terlupa ya. Maka kita sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita juga mengingatkan saudara-saudara kita. Mangananganan kecil orang awak ya. Jadi kita sampaikan berita ini, kabar baik ini, ada gerakan beras yatim, ada kesehatan untuk anak yatim, ada program orang tua asuh, Ortas Tim, ada lagi program apa namanya, Rumah Tahfiz Baik Kurtim. Gitu. Oke.